Hai semuanya, kembali bersama saya Anis Walls dari Creative with A&M. Kali ini adalah sebuah presentasi mengenai the influence of lifestyle toward design trends. Ini adalah presentasi sederhana. Kalau kita bicara tentang perubahan yang terjadi ini sangat mempengaruhi desain, ya kan? Kemudian Anda bisa lihat bagaimana perubahan dari masa lalu ke masa sekarang di era teknologi dan cara pandang masyarakat saat sekarang, lifestyle yang berubah, kemudian kebutuhan yang berubah, wawasan yang lebih baik, sehingga kebutuhan dan awareness terhadap interior itu semakin bertambah. Presentasi ini ditujukan untuk para mahasiswa atau siapapun yang menyukai desain interior. Desain diciptakan untuk membuat hidup lebih nyaman dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Saat ini kita hidup di era modern di mana teknologi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Karena itu harus ada keseimbangan antara kesibukan dan juga kehidupan bahagia dengan keluarga, ya kan? Di sini saya ingin berbagi kalau dalam suatu kehidupan itu tentunya kita mengharapkan semuanya seimbang. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ditunjang oleh keseimbangan antara kehidupan sosial dengan kehidupan di dalam rumah atau pribadi. Pada presentasi ini saya tidak maksud mengajarkan tetapi hanya sharing. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kehidupan sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi, virtual office, ini gaya hidup yang berbeda ya. Orang bisa bekerja di mana saja, bisa bikin usaha sendiri, bisa bekerja dari rumah. Itu adalah perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup. Kemudian kesadaran masyarakat juga sekarang itu lebih tinggi terhadap keindahan, terhadap kesehatan. Kemudian Anda bisa lihat masyarakat makin peduli, ingin berada di tempat-tempat yang nyaman. Dan semua itu berhubungan dengan perubahan gaya hidup dan perubahan desain. Jadi sekarang lifestyle itu masyarakat cenderung kembali ke alam, menyukai pola hidup sadar lingkungan, menyukai ramah lingkungan, dan juga lebih banyak menyukai atau sadar terhadap green area. Dan arsitek maupun interior designer juga sekarang banyak mementingkan perpaduan antara interior dan arsitektur, menyambungkan suasana dari landscape ke dalam ruangan. Itu juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam proses desain saat ini. Lifestyle juga selalu berubah. Pola pikir masyarakat menjadi berubah. Ini secara emosional, secara keilmuan juga membuat kita lebih mengerti akan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu mau tidak mau mempermudah banyak hal. Kalau dulu kita mau kirim surat harus tulis di kertas, beli perangko ke kantor pos. Sekarang dengan hitungan detik kita bisa mengirimkan pesan dari banyak sarana, bisa lewat sarana media sosial, bisa lewat handphone, bisa lewat email. Pola hidup seperti ini otomatis akan mengajak kita untuk mencintai sesuatu yang sifatnya lebih praktis, lebih cepat, lebih mobile, begitu. Ini adalah pola hidup yang cenderung dijalani oleh masyarakat sekarang. Kalau kita bicara tentang green design, global warming, itu masih menjadi isu utama. Apa sih prediksi desain? Prediksi desainnya adalah tetap menyukai warna, menyukai dan membutuhkan green konsep pada setiap desain, kemudian simple, functional,
praktis, dan juga higienis. Apalagi di masa pandemik seperti ini, orang lebih aware ya. Design prediction, wah ini design prediction ala saya ya. So what should we do as a designer or as the people who loves interior or who loves designing? We have to changing the way we design the space. Colorful interior ini masih disukai oleh banyak masyarakat, walaupun tetap juga banyak desainer yang mencintai warna-warna monokrom. Bagaimana sih kita sebaiknya menata rumah kita? Apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Kita pilih yang kita butuhkan, kita pelajari space kita memiliki luas berapa, dan kita program dulu programmingnya, mau ruangan apa saja yang dibutuhkan, mana fasilitas publik dan mana yang private sifatnya. Ini adalah tips dan catatan buat kita, terutama para profesional ya. Kemudian kalau kita bicara sensibility design, ini kurang lebih hal-hal yang bisa diperhatikan. Sustainable design, sustainable material, stylish, relax, ecological, cozy, richness, easy maintenance, physical comfort, unique characteristic. Itu semua hal-hal yang bisa menjadi poin dalam kita mendesain atau kita memilih sesuatu dan memahami interior. Ini contoh vintage artworks. Jadi kenapa sih ada seperti ini? Ini hanya memperlihatkan beberapa macam artworks yang menjadi bagian dari interior, karena elemen furniture atau artwork itu sangat penting. Jadi kita jangan asal beli, betul-betul pikirkan kita mau suasananya seperti apa, konsep warnanya seperti apa, apakah kita mau membawa interior itu ke arah etnik atau ke arah pop art yang menjadi bagian dari interior, karena elemen furniture atau artwork itu sangat penting. Jadi kita jangan asal beli, betul-betul pikirkan kita mau suasananya seperti apa, konsep warnanya seperti apa, apakah kita mau membawa interior itu ke arah etnik atau ke arah pop art atau ke arah minimalis. Atau memang mau membawa itu ke nature design, jadi rasa seperti green banget ruangannya dengan pola-pola atau pattern-pattern alami, daun, bunga, floris dan sebagainya. Kemudian eco-chic trends. Menurut saya nih, ya ini menurut saya, contoh-contohnya seperti ini. Kemudian adalah penting kalau kita memilih furniture dengan desain yang baik. Tidak perlu mahal, kita bisa recycle atau kita bisa mentreatment kayu-kayu tua, kayu-kayu lama menjadi terlihat baru dengan mengolahnya dengan refinish lagi. Oke. Banyak juga budaya-budaya dalam interior yang bisa kita angkat. Budaya Asia, budaya Eropa. Jangan lupa bahwa green design juga masih menjadi suatu hal yang paling penting. Oke, agak berat ya presentasinya, tapi mudah-mudahan ada sedikit bisa dimengerti, dan semoga ada mahasiswa-mahasiswi interior yang menonton ini maju terus, sukses sekolahnya, begitu juga dengan masyarakat yang menyukai dalam mendesain. Sekali lagi mohon maaf kalau presentasinya agak berat, tapi semoga bermanfaat. Bye-bye. Sampai jumpa di video yang lain.